Tumbuh bersama Lentera Desa. Halo Sobat Desa, selamat datang kembali di sesi Bincang Desa kali ini. Dan kami siaran langsung dari studio Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dan di sesi kali ini kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Langsung saja boleh perkenalkan diri Ibu Raya. Baik, terima kasih Mbak Rani. Perkenalkan, nama saya Alia Bihira Jihan Raya. Saya staf pengajar di Sekolah Pascasarjana UGM di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Sekaligus saya adalah Ketua Program Studi Doktor Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Raya sudah menyempatkan hadir. Dan di diskusi kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengelola dan juga memahami penggunaan teknologi di media digital saat ini. Nah, langsung saja Bu Raya, ini ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman di sini juga penasaran. Bagaimana sih cara kita sebagai pengguna bisa memahami dan juga mengelola resiko dari penggunaan teknologi digital? Baik Mbak Rani, jadi memang kita perlu waspada dan kita perlu meningkatkan kemampuan literasi digital kita gitu ya, apalagi kaitannya dengan keamanan gitu Betul ya. sekali. Karena sekarang ini banyak sekali pencurian phishing gitu ya, yang itu ada di teknologi digital, di media digital yang sangat lekat dengan kita sehari-hari. Betul. Sehingga ada 3 hal yang Tiga hal. perlu diperhatikan oleh para pemirsa gitu ya di sini. Ya, yang pertama adalah keamanan data. Gitu. Bagaimana kita mengamankan data kita gitu ya dengan cara yang paling mudah itu membuat password gitu ya. Dalam pembuatan password itu biasanya Mbak Rani gimana nih cara bikin passwordnya? Itu pasti ada tipsnya ya Bu Raya? Ada tipsnya gitu. Jangan kemudian menggunakan angka ulang tahun gitu misalnya. Itu harus dihindari ya harus Bu, dihindari, pertama, harus dihindari. Kemudian juga yang juga perlu dihindari, yang perlu ditambahkan itu adalah kode otentik gitu ya, seperti misalnya bintang, kemudian persen gitu ya. Jadi kemudian digunakan abjad yang berbeda sehingga keamanan data itu menjadi lebih aman lagi gitu ya, lebih tidak mudah untuk dibobol gitu kan, seperti itu. Oke, itu yang pertama ya Bu ya. Iya, yang pertama. Kemudian juga yang penting itu sekarang ini banyak pencurian NIK gitu ya. Betul, sudah marak ya ini Ini Bu ya marak terkait sekali. NIK. Bahkan kemarin saya membaca di berita gitu ya, tiba-tiba dia tidak pernah belanja harus membayar pajak sekian miliar gitu, ternyata ada pencurian NIK. Nah, itu penting gitu ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah mengatasi informasi palsu gitu Atau ya. hoax ya Atau Bu Raya, hoax gitu sekarang ya. marak. Iya, jadi memang kemampuan digital kita ini sekarang semakin harus ditingkatkan karena jangan mudah percaya dengan semua informasi. Betul, gitu ya. harus bisa memfilter ya Harus Bu bisa ya. memfilter, harus bisa membedakan mana yang ini berita benar, atau kalau misalnya ada berita yang jika tidak disebarkan maka kamu akan masuk neraka gitu kan misalnya. Nah, itu juga itu salah satu. Itu dipastikan informasi yang bohong ya Bu ya. Iya, Oke, gitu jadi kan, teman-teman gitu. Sobat Desa kalau ada informasi yang harus disebarkan agar masuk surga misalnya, nah itu harus dihindari karena sudah gitu pasti ya. hoax ya Bu Ya, ya. itu juga gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita membuat akun ataupun kita akan menginstal itu, pilihlah menginstal dari Play Store yang terverifikasi. Yang terverifikasi, gitu. Apakah baik. Google Play Store ataukah Apple Store Iya. gitu ya. Itu yang terverifikasi sehingga memang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu bacalah gitu ya. Bacalah. Wajib ya Bu. Wajib itu. Sebelum mengklik setuju gitu ya, itu dibaca dulu privasi settingnya. Gitu. Kita juga bisa melakukan setting kepada siapa saja akun ini bisa dilihat, status ini bisa disebarluaskan gitu. Nah, itu juga kemudian menjadikan hal untuk mematuhi kebijakan-kebijakan teknologi. Juga yang sekarang lagi marak itu adalah penggunaan lagu terkait dengan hak cipta. Betul, hak gitu cipta ya. yang sedang hangat ya gitu Bu. ya. Nanti jangan-jangan kita tiba-tiba disuruh bayar gitu Iya, kan. tiba-tiba Itu ada tagihan ada gitu ya, Bu. tagihan suruh bayar gitu. Itu juga kemudian kita harus hati-hati, ya harus waspada dan tadi mengetahui tata aturan yang penting. Jadi mungkin 3 hal itu Mbak Rani dan para pemirsa sekalian yang perlu kita perhatikan untuk kemudian kita bisa merasa aman. Dari hal-hal kejahatan ataupun juga pemanfaatan digital. Oke, baik.
Oke, nah Sobat Desa kita sudah banyak berdiskusi nih terkait dengan bagaimana kita bisa lebih aware juga terkait dengan penggunaan teknologi. Nah tadi kan Bu Rea ini dosen dari program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Pembangunan Nah, ya. apakah ada kaitannya juga Bu dari prodi tersebut dengan bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa atau pelajar bisa belajar lebih dalam gitu Bu terkait dengan teknologi digital di prodi tersebut? Pasti, Mbak. Pasti ya Bu, Jadi seperti bincang desa ya, pasti bisa gitu pasti ya. bisa, Pasti oke. bisa dengan prodi kami, penyuluhan dan komunikasi pembangunan, kami belajar mengenai isu-isu pembangunan yang juga terkait dengan pemanfaatan digital. Oke, ICT for ICT. development gitu ya, for Ah. development gitu. Di situ kami mempelajari itu. Jadi di S2 penyuluhan dan komunikasi pembangunan kita belajar mengenai komunikasi pembangunan itu sendiri, pemanfaatan media digital Media pada digital, komunikasi massa gitu ya. oke. Kemudian kita mempelajari masyarakatnya dari berbagai jenis komunikasi lintas budaya Oke. gitu, dan juga penyuluhan pembangunan, tadi komunikasi pembangunan sudah ya, penyuluhan pembangunan. Kita juga belajar bagaimana mengenal gender di dalam Oke, pembangunan gender gitu. juga ya, Bu, Iya, iya, ternyata. gitu. Itu di S2 Di Penyuluhan dan S2. Komunikasi Pembangunan. Kalau sudah lulus nih Mbak di S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, bisa meneruskan di S3 Penyuluhan dan Komunikasi Oke, jadi Pembangunan. sudah ada next step-nya ya, Bu, Ya, di next sini. step-nya di situ, karena di S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, selain belajar tentang tadi sudah dikuatkan dari S2-nya, kita juga belajar tentang bagaimana inovasi dan perubahan berkelanjutan gitu. Mhm. Kemudian bagaimana masyarakat itu bertransformasi, karena di digitalisasi kita perlu Oke. transformasi digital, resiliensi serta Resiliensi. kepemimpinan. Oke. Sehingga sangat cocok gitu ya untuk belajar mengenai literasi digital, pembangunan masyarakat, perubahan masyarakat di S2 dan S3 Penyuluhan dan Komunikasi Komunikasi pembangunan. Pembangunan. Oke, nah untuk Sobat Desa yang tertarik, kira-kira nih Bu ya, harus mendaftarnya lewat mana Bu? Biar teman-teman juga nggak kena hoax atau informasi palsu, karena pasti banyak teman-teman yang bakal tertarik gitu untuk belajar di Prodi PKP, kira-kira harus kemana ini Bu untuk next step-nya untuk Oke, mendaftar? jadi kalau teman-teman mau mendaftar di UGM, itu ada laman yang sangat terverifikasi gitu ya. Terverifikasi resmi ya Ya Bu resmi ini? gitu ya, um.ugm.ac.id. Oke, jadi Silahkan buka di sana, pilih gitu ya program magister bagi yang akan mendaftar di S2 PKP, dan pilih program doktor untuk yang mendaftar di S3 PKP. Banyak sekali informasinya di sana, sangat lengkap terkait juga dengan tata aturan administratif dan wawancara. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria atas penjelasannya yang sangat lengkap, detail, dan semoga teman-teman di sini juga bisa terinspirasi untuk bergabung juga ke Prodi PKP. Dan kita tunggu kehadirannya di sini. Terima kasih. Terima Dadah. kasih.